wabarakatuh. Apa kabar semuanya, terutama untuk ibu-ibu hamil dan juga pejuang touch dimanapun berada. Semoga tentunya sehat selalu, nggak kurang satu apapun. Nah teman-teman, sesuai dengan judul yang kalian udah baca ya, bahwa di video ini aku akan sharing tentang program kehamilan aku yang ketiga setelah 2 kali IUFD. Nah jujur ya, yang bikin aku semangat bikin video ini karena notifikasi di HP aku tetap masuk tuh yang komen di video-video di YouTube aku. Jadi nanyain gitu, gimana kelanjutannya Mbak, hamil lagi nggak, terus berhasil nggak gitu ya. Dan kebetulan juga banyak yang DM. Di video aku sebelumnya kan aku tulis tuh akun Instagram aku, nah lewat sana mereka DM. Yang DM ini rata-rata para pejuang touch semua gitu ya, penasaran dengan kehamilan aku yang selanjutnya. Jadi oh ya udah deh, kayaknya kalau harus jawab satu persatu nih DM yang masuk kayaknya ribet gitu. Jadi aku bikin video ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadi motivasi untuk kita semua ya. Jadi ditonton videonya sampai akhir. Nah, setelah melahirkan yang kedua ya, waktu itu kita sempat kontrol habis nifas gitu, dan dokternya menyarankan untuk cek ulang ya, cek lab untuk touch, dan ada tambahannya lagi yaitu ACA dan analisis sperma yang biayanya wah lumayan gitu ya, tetap menguras kantong kayak yang kemarin-kemarin gitu. Nah, kemudian aku sama suami mutusin buat ya udah kita break dulu deh, kita istirahat dulu gitu ya. Kita istirahatkan mental kita yang sempet down beberapa kali gitu ya. Kita istirahatkan fisik, terutama aku, rahimku ya harus istirahat dulu. Dan yang terpenting adalah istirahatkan kantong dulu, karena memang biayanya dari program pertama kedua itu luar biasa gitu ya. Dari habis melahirkan yang kedua aku kosong selama hampir 2 tahun waktu itu. Iya, aku kosong hampir 2 tahun. Dan kemudian baru tuh ada omongan lagi sama suami, kapan kita mulai program. Akhirnya kita mutusin buat ayo kita periksa dulu, kita kontrol dulu buat mastiin bahwa rahim aku baik-baik aja gitu ya. Nah, akhirnya aku kontrol sama suami, alhamdulillah rahimnya baik, sehat. Nah, tapi tetap tuh dokter nyaranin buat cek lab lagi, touch, ACA, dan analisis sperma. Oke, kita pulang. Dan kita ngobrol lagi sama suami, bingung gitu ya. Biaya cek lab ini lumayan loh. Kenapa kita nggak langsung terapi aja? Mau terapi medis atau terapi apa? Kita mulai aja daripada harus cek lab dulu ngabisin biaya gitu. Jadi bingung. Nah, di saat kita lagi bingung-bingungnya ada kerabat yang kasih info, namanya Pina. Thank you Pin infonya. Jadi dikasih info tuh bahwa ada kok herbal yang khusus untuk terapi touch gitu ya. Coba deh di searching dulu, dilihat dulu tuh tingkat keberhasilannya berapa persen gitu. Terus lihat-lihat testimoninya, kalau memang yakin, kalau memang mau gitu, kenapa enggak coba aja gitu. Nah, akhirnya bener kita lihat-lihat testimoninya, dan oke deh kita coba aja kali ya herbal gitu ya, sama suami ngomong gitu. Nah, kenapa yakin gitu ya, padahal ini herbal gitu, belum, kalau medis kan udah teruji secara laboratorium dan yang lainnya gitu ya. Nah, kenapa yakin? Pertama karena kita pernah medis gitu ya, aku pernah terapi medis dan tetap gagal karena kondisi aku saat itu belum baik gitu. Terus yang kedua, biayanya tuh nggak jauh beda, medis sama herbal ini nggak jauh beda biayanya gitu. Dan juga terapi herbal yang aku browsing ini nih, yang aku mau coba, itu nggak perlu ribet. Ada beberapa terapi herbal yang mengharuskan kita ikut seminar lah, ikut kelas ini, kelas itu gitu. Tapi kalau herbal ini cukup kita konsultasikan keluhan kita ke terapisnya, dan terapisnya langsung kasih saran apa yang harus kita lakukan dulu. Nah, setelah itu kalau ada uang ya udah pesen obatnya gitu. Dan obatnya itu bukan kayak yang obat kita kayak apa gitu, pahit dan sebagainya. Enggak, itu kayak jus gitu ya kita minum. Nah, baru setelah itu karena kami juga yakin banget tuh
ngeliat testimoni yang ada di YouTube dan yang lainnya tentang herbal ini gitu ya, yang kayak itu 99% berhasil gitu kalau rutin gitu ya, kalau rutin. Dan di sana itu keluhan ataupun diagnosa yang sama kayak aku tuh banyak banget, bahkan yang lebih parah dari aku juga banyak, tapi berhasil gitu loh, punya keturunan yang sehat sempurna. Jadi pinginnya ya ampun, pingin nih nyoba, yaudah deh gitu, itu yang bikin yakin. Kalau mulainya inget banget waktu itu baru pindah rumah ya, dan ya udah deh, Bismillah, kita pindah rumah, kita mulai program, langsung kita order tuh kalau nggak salah awal Desember 2020, benar, awal Desember 2020. Dan herbal ini harus kita konsumsi 4 bulan sebelum boleh hamil gitu. Jadi kita bersihin dulu nih tubuh kita gitu, terutama darah, karena kan yang nganterin makanan sama nutrisi ke janin kita itu kan darah. Jadi darah itu emang benar-benar harus bersih gitu, harus sehat gitu ya. Nah, baru suami ikut minum 1 bulan, yaitu di bulan keempat, biar kualitas spermanya juga baik gitu. Nah, untuk hasilnya gitu ya, karena alhamdulillah kalau kondisi aku pribadi subur gitu, jadi kalau misalnya dibolehin hamil sebenarnya cepat hamilnya gitu, cuman karena kan ada kendala touch ini, jadi memang benar-benar harus atas saran dokter, harus benar-benar dikontrol gitu kapan bolehnya gitu. Alhamdulillah di bulan kelima gitu aku positif hamil setelah mengkonsumsi herbal ini belibet. Aku positif hamil di bulan kelima. Terus aku tetap lanjut minum herbal ini sampai melahirkan, karena ini herbal jadi nggak ada efek samping apapun buat janin ataupun buat kita sendiri. Aku lanjut minumnya sampai lahiran. Kalau kondisi kehamilan aku yang ketiga ini ya, aku bener-bener speechless banget. Jadi aku nggak fokus tuh buat, kan biasanya kalau hamil atau sebahagia itu hamil biasanya update status, posting ini posting itu, tapi bener-bener waktu itu aku fokusnya ke kehamilan aku bener-bener nggak update kemanapun, ke siapapun gitu. Jadi kondisinya sehat karena USG tiap bulan gitu ya, kontrolnya tiap bulan, dan perkembangannya juga bagus. Dokter aku juga nggak menemukan hal-hal aneh di janin dan di rahim aku gitu ya. Nah, baru masuk 6 bulan tuh kan deg-degan tuh, karena biasanya kehamilan pertama dan kedua aku 6 bulan ketemu diagnosa aneh gitu ya. Nah, ini di bulan ke-6 dokterku alhamdulillah baik, sehat gitu ya. Jadi masih tetap deg-degan. Terus masuk ke bulan 8, ini tuh bener-bener yang luar biasa syukurnya sampai bisa hamil segede itu gitu ya, sampai bener-bener yang ngerasain gimana capeknya orang hamil di trimester akhir gitu. Syukurnya luar biasa, dan jujur melo banget waktu di hamil ketiga ini, terutama di trimester terakhir. Melonya itu karena nggak nyangka, syukur luar biasa gitu ya. Dan deg-degannya masih tetap ada, khawatirnya masih tetap ada, karena mikirnya tuh aduh 2 kali aku IUFD nih, janin aku yang ketiga gimana gitu, masih tetap mikir kayak gitu. Dan jujur itu nggak baik banget sebenarnya buat kondisi kita. Dan aku pingin kasih lihat ke kalian kondisi perut aku pas hamil 8 bulan kayak gimana. Ini dia. Kalau ditanya kondisi janinnya sampai lahir sehat enggak gitu ya, ini yang bener-bener bikin apa ya, perjuanganku tuh ngerasa kayak lengkap banget gitu. Jadi ceritanya ini di usia ke-8 bulan kan, itu dari 7 bulan udah disaranin buat kontrol 2 kali sebulan. Iya, 2 kali sebulan kita kontrol ke dokter, dan pas masuk 8 bulan dokterku bilang gini,
Mbak Dwifa, karena kan Mbak Dwifa udah 2 kali IUFD nih di usia 6 bulan gitu. Kalau saran aku sebagai seorang dokter, kita percepat aja ya lahirannya yang ketiga ini. Jadi nggak usah nunggu sampai 9 bulan, nggak usah nunggu sampai HPL gitu. Kita percepat pada saat BB bayinya udah cukup gitu, karena takut nanti keulang lagi gitu. Yang namanya IUFD ini kan nggak bisa kita tebak nih, nggak bisa kita prediksi kapan bisa terjadi atau enggak gitu. Jadi dokterku ngomong gitu. Aku yang nggak kaget sih, karena saran dokter aku ini emang bener nenangin gitu ya. Iya, kalau menurut aku sih kenapa enggak kita percepat kalau memang kekhawatiran seperti itu gitu. Nah sebenarnya sih aku pingin banget tuh lahiran normal lagi gitu ya, kayak pertama kedua kemarin, karena posisi janin aku juga udah bagus banget kata dokter, udah di bawah gitu ya, udah di bawah. Tapi ya itu, kita takut dengan risiko-risiko yang lain gitu. Jadi dokter nyaranin buat ya udah kita percepat ya. Aku langsung iya dok, terserah dokter, gimana pun baiknya menurut dokter aku ikut, karena aku juga pingin banget gitu ya, pingin banget lahiranku saat ini selamat, sehat dan semuanya. Akhirnya kita mutusin buat operasi waktu itu. Selain dipercepat karena riwayat aku sebelumnya, dokter juga mempercepat karena tensi aku naik terus. Iya, ini yang aku bilang bahwa terlalu khawatir dan deg-degan itu nggak baik buat kondisi kita. Tapi aku mau ilangin deg-deganku, aku mau ilangin khawatirku, nggak bisa, karena memang udah 2 kali aku IUFD dan nggak menutup kemungkinan yang ketiga juga bisa keulang lagi kan. Jadi tetap khawatir, deg-degan, was-was, itu yang bikin tensi aku tiap bulan tuh naik. Dan ini bahaya, tensi aku udah nyampe 150. Jadi dokter harus segera kasih tindakan gitu. Dan akhirnya aku operasi. Cerita operasinya ya, sesarnya gitu ya. Jadi di ruang operasi itu dokter nggak mau bikin aku tegang, nggak mau bikin aku nangis. Bener-bener aku dihibur di ruang operasi karena tensiku juga makin naik kan waktu itu gitu. Dan alhamdulillah, mungkin banyak banget yang tahu kalau dokter Dewa ya, yang operasi aku dokter Dewa. Banyak yang tahu kalau dokter Dewa itu orangnya serius gitu. Terus udah gitu kalau kontrol ke dokter Dewa kayak ragu, takut buat nanya dan sebagainya gitu. Tapi padahal enggak gitu, di ruang operasi malah dokter Dewa itu berperan banget bikin aku yang happy, ketawa gitu ya, dan yang bikin aku ngerasa kayak ya Allah syukur, alhamdulillah aku ada loh di tahap ini gitu ya. Aku lahiran dengan janin aku, lahir berat badan 2,8 kilo dan tinggi badannya 45 cm. Terhitung prematur ya karena nggak cukup bulan, dan ya nggak apa-apa, yang penting bayi aku sehat, nggak kurang satu apapun, walaupun beratnya kurang gitu ya. Dan yang namanya prematur ini kan kita harus melakukan pematangan paru di luar dan sebagainya, jadi harus lebih sabar gitu ya menghadapi bayi prematur. Tapi alhamdulillah, rasa syukur itu sampai pas operasi itu, pas dijahit tuh dokternya bilang akhirnya ya Mbak Dwifa ya, sekarang Mbak Dwifa udah punya mainan loh, jadi happy ya gitu. Dan aku sampai keluar ruang operasi itu selalu bilang akhirnya ya dok ya. Saking syukurnya gitu. Jadi pelajarannya adalah buat ibu-ibu hamil ataupun para pejuang TOJ yang sampai saat ini belum dikaruniai anak gitu ya, selama kita tetap berikhtiar, selama kita berserah, terutama semuanya akan dikasih apapun yang kita mau. Jangankan keturunan yang memang akan dititipkan untuk kita rawat gitu, untuk kita bimbing gitu. Jadi silakan berikhtiar sesuai dengan kemampuan kalian, jangan terlalu dipaksakan, tetap sabar, tetap doa. Insya Allah kalian akan bahagia karena dikasih hadiah indah setelah perjuangan kalian. Oke, thank you ya udah nonton video aku. Dan yang pingin tahu aku
terapi herbal pakai apa, nanti aku akan spill di next video. Aku akan kasih kalian info lengkap supaya nggak ada kurang, maksudnya nggak ada yang nanya-nanya lagi gitu ya, supaya jelas, siapa tahu kalian juga mau ikhtiar dengan herbal yang aku pakai. Makasih. Assalamualaikum.